Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita boleh kembali di tempat ini, mau beribadah sama Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk pagi hari ini ketika kami bangun, kami melihat Kau masih memberikan kami kehidupan, Kau masih memberikan kami nafas, Kau masih baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau merendahkan hati kami, supaya kami boleh semakin terhubung sama Tuhan, kami boleh semakin dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Biarlah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab kita tahu Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita mau sama-sama katakan lagu ini. Bila kami buka mata kami lihat hidup kami terkagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, sungguh kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
lebih dalam kenal Engkau Tuhan, bahkan lebih dalam lagi. Yes, Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. kami mau tetap terhubung sama Engkau Tuhan. Ku Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Kami mau selalu melekat, mau selalu melekat padamu Tuhan. di hati. Sebab firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku firman-Mu berdaulat atas setiap kami. yang Kami mau tetap terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Biarlah Tuhan firman-Mu bertahta, firman-Mu berdaulat atas kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menjadi pelita Tuhan dalam setiap jalan kami, dalam setiap langkah yang akan kami ambil ke depannya. Biarlah Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada hamba-Mu, kepada kami juga Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya mendengarnya Tuhan, tapi kami juga mau melakukannya. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Keluarga besar Palputi yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini di Rabu Teduh ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan, tentang Rahab yang serius akan keselamatan keluarganya. Mari kita buka ayat firman Tuhan pagi hari ini di Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Saya tidak akan baca semuanya, tapi kita akan mengambil poin-poin saja, ya, beberapa poin, ya. Jadi judulnya hari ini adalah berperan aktif untuk menyelamatkan keluarga kita, ya. Beberapa poin yang kita bisa lihat dari peristiwa ini tentang Rahab yang diselamatkan oleh pasukan Yosua, Rahab dan keluarga yang diselamatkan oleh pasukan Yosua waktu pendudukan Jericho. Pertama, Rahab mengetahui kabar tentang Tuhan yang luar biasa yang menyertai bangsa Israel. Kita bisa lihat ayatnya di ayat 9 sampai 11.
Dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gentar terhadap kamu." Luar biasa. Ya. Lalu lanjut ayat 10, "Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Jadi Rahab udah mendengar kabar Tuhan yang luar biasa ini menyertai bangsa Israel. Jadi dia, ya mungkin penduduk Yeriko juga sudah mengetahui juga, dan akhirnya mereka udah mentalnya jatuh. Tapi Rahab tidak melihat kejatuhan mental ini, tapi dia melihat ada kesempatan apa di balik ini semua. Ya. Lalu yang kedua, keselamatan keluarganya adalah hal yang penting buat Rahab. Kita bisa lihat di ayat ke-12 dan ke-13. Maka sekarang, ya kata Rahab kepada orang yang utusan Yosua, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, yaitu bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Ya. Jadi keselamatan keluarga ini buat Rahab penting. Jadi dia udah tahu bahwa Allah yang luar biasa menyertai bangsa Israel, dan dia juga udah tahu bahwa Yeriko akan diserahkan ya oleh Tuhan untuk dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan dia mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi dia tidak ikut dalam arus kepanikan atau ketakutan, tapi dia melihat kesempatan untuk menyelamatkan keluarganya. Poin berikutnya, Rahab bertindak dan berperan aktif untuk keselamatan keluarganya. Kita lihat di ayat 6. Ya. Jadi apa saja yang dilakukan Rahab untuk keselamatan keluarganya? Di ayat 6, "Tetapi perempuan itu, Rahab telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu." Satu tindakan yang berani, bahkan cenderung nekat. Ya. Tapi satu hal poin yang kita dapat di sini adalah di atas sotoh rumah ada satu ruangan, jadi dia memberikan tempat buat orang, buat utusan dari Yosua ini. Dan apa yang kita bisa tarik dari peristiwa ini? Mari kita juga memberikan ruang untuk Tuhan. Kita memberikan telinga kita memberikan hati kita untuk mendengar Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk keluarga kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan, yang Tuhan mau inginkan untuk keluarga kita, untuk keselamatan keluarga kita. Jadi mari berikan ruang kepada Tuhan. Jangan kita sibuk dengan hidup kita sendiri, dengan kesulitan kita sendiri, dengan kesenangan kita sendiri. Mari berikan ruang buat Tuhan. Mari dengar suara Tuhan. Lalu poin berikutnya, ayat tadi masih bertindak dan berperan aktif untuk keselamatan keluarga. Di ayat 12 kita lihat. Kata Rahab, "Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya." Dia ini memegang janji dan percaya kepada janji keselamatan itu. Dia pegang. Oleh sebab itu dia bisa bertindak. Ya. Dia pegang itu, dia terima, dia pegang janji keselamatan itu untuk keluarganya, untuk dia dan keluarganya. Dan ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Mari kita pegang janji Tuhan.
bahwa Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari kita untuk binasa. Tapi Tuhan inginkan semua kita bisa beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Kita lihat ayat 15. Ayat 15 ini juga satu tindakan berani dan saya bilang lebih nekat ketimbang yang tadi, menyembunyikan orang di atas suatu rumah. Ya. Ayat 15. Kemudian perempuan itu, Rahab itu ya, menurunkan mereka dengan tali melalui jendela. Sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Satu tindakan yang berani. Ya. Bertindak dengan iman, bertindak dengan perhitungan yang matang. Ya. Dia menginginkan keselamatan keluarganya dan dia bertindak, nggak cuma diam, nggak cuma meminta, tapi dia juga berperan aktif, dia bertindak. Ya. Jadi implementasinya buat kita apa? Poinnya, kita harus melakukan iman yang disertai dengan perbuatan. Harus ada iman disertai dengan perbuatan dalam kehidupan kita. Jadi pagi hari ini pertanyaan buat kita. Ada beberapa pertanyaan buat kita, menjadi refleksi buat kita dari peristiwa Rahab ini, ya. Apakah kita ada dan masih punya, ya, kemauan dan kerinduan untuk keselamatan keluarga kita? Mungkin keluarga inti kita, orang tua, adik, kakak adik, atau anak, mungkin sudah selamat, sudah terima Tuhan Yesus. Tapi mari kita lihat keluarga kita yang lain. Seperti Rahab bilang, ayah ibuku, saudara-saudaraku laki-laki, dan orang-orangnya. Ya, mungkin itu berarti saudara Rahab mungkin ada menerima, ada budak, atau siapapun yang dalam kehidupan mereka, dalam rumah mereka. Jadi, apakah kita masih punya? Ya, apakah kita masih ada kerinduan untuk keselamatan mereka? Orang-orang keluarga kita yang masih belum, yang kita kenal yang masih belum terima Tuhan, yang masih belum selamat dan terima Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita mau berperan aktif bersama Tuhan untuk keselamatan keluarga kita? Seperti Rahab tadi, apakah kita mau berperan aktif? Dia tidak tanggung-tanggung, nggak cuma menyembunyikan orang di atas suatu rumah, bahkan dia menurunkan dengan tali lewat jendela. Satu tindakan yang berani, berperan aktif, bahkan dia mengecoh para pengejar itu untuk jangan sampai mendapatkan pengintai yang utusan Yosua ini. Jadi, apakah kita mau berperan aktif? Dan saya yakin percaya kita semua mau berperan aktif untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita yang belum kenal Tuhan, yang belum diselamatkan. Karena kita mengasihi mereka. Yang ketiga, mari kita tunjukkan iman dan perbuatan kita agar keluarga kita diselamatkan. Dengan cara berdoa, dengan cara bersaksi. Berdoa buat keselamatan mereka. Mari kita bersaksi juga tentang kasih Tuhan kepada mereka. Bersaksi lewat perkataan, bersaksi lewat perbuatan. Jadi mari hari ini, lewat cerita Rahab ini, kita diingatkan kembali bahwa apakah kita masih ada kerinduan, apakah kita masih mengasihi sanak keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Mari kita mengasihi mereka, mari kita merindukan, menginginkan dengan sungguh keselamatan mereka. Supaya pada saat nanti waktunya Tuhan datang, mereka boleh diselamatkan. Dan pada waktu Tuhan datang, pada waktunya Tuhan, kita boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan bersama mereka. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi perenungan buat kita, menjadi refleksi buat kita. Mari kita betul-betul menginginkan, betul-betul merindukan keselamatan buat sanak keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kami satu keluarga yang baik.
Dan kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami selama ini. Dan pagi hari ini Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami juga peduli, untuk kami juga merindukan dan menginginkan dengan sungguh akan keselamatan keluarga kami Tuhan. Sanak keluarga kami Tuhan yang belum percaya, yang belum kenal akan Engkau Tuhan, yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mari Tuhan, kami juga mau berperan aktif bersama-Mu untuk menyelamatkan mereka Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk keselamatan mereka ya Allah. Biarlah karya keselamatan ini boleh menjadi nyata dalam kehidupan mereka Tuhan, oleh karena Tuhan yang ada beserta dengan kami. Dan berikan kami hati yang penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Limpahkan kasih-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh mengasihi keluarga kami Tuhan, sanak keluarga kami yang belum kenal Tuhan, supaya kami juga boleh dengan rela, kami dengan bersemangat untuk keselamatan mereka ya Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, dalam setiap doa yang kami minta, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang akan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari ini kegiatan kami dipimpin dan disertai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.